Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas topik perkuliahan dari mata kuliah pengantar ilmu komputer, yang mana materi pada hari ini ialah logika matematika. Kita masuk pengertian dari apa itu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Ada dua macam penalaran, yaitu penalaran dedukatif dan penalaran induktif. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan ataupun kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal, atau dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Yang kedua ialah definisi proposisi. Proposisi ialah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut nilai kebenaran pernyataan tersebut. Nilai kebenaran tergantung pada realitas. Yang kedua, definisi dari proposisi ialah disimbolkan dengan menggunakan huruf. Yang kemudian definisi dari proposisi ketiga ialah pernyataan yang memiliki arti. Dan yang keempat ialah definisi dari proposisi. Proposisi disebut juga dengan kalimat deklaratif. Dan juga proposisi bukan merupakan kalimat perintah ataupun berupa kalimat tanya. Contohnya, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Di mana antara kalimat ini, contoh-contoh yang saya berikan ini, Bangkok adalah ibu kota Thailand adalah merupakan proposisi, karena Bangkok jelas adalah ibu kota Thailand. Jadi jelas artinya serta sesuai dengan pernyataan real, benar kebenarannya. Yang kedua ialah 9 adalah bilangan genap. Apakah ini adalah merupakan proposisi atau bukan? Kita tengok 9 adalah bilangan genap. Bilangan genap itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berarti 9 bukan tidak habis dibagi 2, berarti 9 bukan merupakan bilangan genap. Sehingga kalimat dari 9 adalah bilangan genap adalah bukan proposisi. Contoh yang ketiga ialah badak itu memiliki gading. Apakah badak itu memiliki gading? Kita tentu tahu bahwa badak tidak memiliki gading. Jadi kalimat ini merupakan bukan dari kalimat proposisi. Yang contoh keempat ialah 3 lebih tua daripada 5. Apakah 3 lebih tua daripada 5? Berarti kalimat ini bukan termasuk dari kalimat proposisi. Setahun terdiri dari 52 minggu. Apakah ini termasuk dari kalimat proposisi? Kita hitung 1 bulan ada 4 minggu. 4 kali 4 berarti kurang lebih dalam 1 tahun itu 52 minggu. Berarti kalimat ini termasuk dari kalimat proposisi. Dan begitu juga seterusnya, 8 tambah 4 sama dengan 12. Apakah ini kalimat proposisi ataupun bukan kalimat proposisi? 8 tambah 4 sama dengan 12. Berarti kalimat ini menunjukkan termasuk kalimat proposisi. Dan contoh yang lainnya, ambilkan aku kue itu. Apakah ini termasuk kalimat proposisi? Kita tengok dari syarat dari kalimat proposisi tersebut.
yang dijelaskan bahwa kalimat proposisi bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Berarti contoh dari tadi, ambilkan aku kue itu mengandung makna atau mengandung arti dari perintah. Berarti kalimat di sini bukan merupakan kalimat proposisi. Yang terakhir, semoga kamu lekas sembuh juga bukan kalimat proposisi karena bukan mengandung perintah, kata perintah. Kita masuk berikutnya, tabel kebenaran. Pada hari ini kita akan membahas hanya 3 topik kita bahas. Yang pertama disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Kita masuk bahasan pertama kita pada hari ini ialah konjungsi. Konjungsi P di sini berarti proposisi dan di sini ialah proposisi dan ini adalah logikanya. Berarti konjungsi P apabila B proposisinya B berarti logikanya adalah B. Apabila proposisinya B, Q-nya S, berarti konjungsinya ataupun konjungsinya dan-nya berarti S. Apabila proposisi di sini tertulis S, Q-nya B, berarti konjungsinya ialah S. Konjungsi itu adalah kata hubung. Sedangkan apabila proposisinya S, Q-nya S, maka logikanya ataupun konjungsinya adalah S. Kita masuk kepada contoh. Contohnya Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Apakah ada di sini kalimat di sini menunjukkan konjungsi? Kita tengok contohnya Indonesia adalah negara Republik Indonesia dan berpenduduk 200 juta jiwa. Apakah di sini termasuk dari kalimat konjungsi? Ya, di sini termasuk kalimat konjungsi karena negara Republik Indonesia adalah negara republik dan mengandung proposisi. Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Berarti ini termasuk kalimat konjungsi. Kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Ini bukan kalimat konjungsi. Ini termasuk kalimat konjungsi yang salah karena tidak benar kebenarannya. Berarti posisinya telah salah. Dan termasuk dan contoh ketiga adalah 3 adalah dengan genap dan habis dibagi 5. Ini juga bukan kalimat proposisi dan tidak termasuk dari konjungsi. Kita masuk berikutnya topik yang kita bahas pada hari ini ialah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan lambang V. Dalam logika matematika juga dibedakan 2 macam, atau yang pertama disebut disjungsi inklusif dengan lambang V dan yang kedua disebut dengan disjungsi eksklusif dengan lambang Definisi ialah suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Yang kedua, suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua dari pernyataan tunggalnya benar. Disjungsi apabila proposisi di sini B sedangkan Q-nya B, maka disjungsinya ataupun logikanya B. Jika proposisinya B, Q-nya S, maka logikanya adalah B ataupun disjungsinya B. Jika proposisinya S, di sini Q-nya B, maka disjungsinya B. Dan apabila proposisinya S, Q-nya S, maka disjungsinya juga S. Setiap ada B maka B. Contohnya di sini tadi, apabila proposisinya B, Q-nya B, maka logikanya B. Kita masuk kepada contoh. Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau kedaulatan rakyat. Apakah ini termasuk kalimat dari disjungsi?
atau menggunakan kata hubung atau di sini. Apakah termasuk kalimat proposisi di sini? Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Di sini makna yang ditunjukkan dari kalimat ini tidak jelas maknanya, sehingga kalimat yang pertama ini bukan termasuk kalimat proposisi walaupun menggunakan kata hubung disjungsi. Kita masuk pembahasan kita ketiga pada hari ini ialah implikasi. Implikasi ialah suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah satu konsekuennya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila anteceden dan konsekuennya salah. Jika proposisinya B di sini, key-nya B, maka implikasinya ataupun logikanya B. Dan jika proposisinya B, key-nya S, maka implikasinya ataupun logikanya S. Apabila proposisinya S, key-nya B, maka implikasi ataupun logikanya B. Dan apabila proposisinya S, key-nya S, maka implikasinya B. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila atau maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut konsekuen. Hubung bila maka disajikan dengan lambang seperti yang kita lihat di sini. Kita masuk dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya untuk menyatakan suatu syarat. Bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Ini di sini kalimat ini menunjukkan implikasi ataupun bahasa sehari-hari yang kita gunakan dalam menyatakan suatu syarat. Yang kedua, untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Bila kehujanan, maka Tono pasti sakit. Dan ketiga ialah untuk menyatakan suatu tanda. Bila bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Ini merupakan makna ataupun memakai implikasi dalam bermacam-macam arti dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk contoh. Bila Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Ini termasuk kalimat implikasi. Karena sebab akibat. Termasuk dari kalimat yang di sini tadi. Sebab dan akibat. Bila Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Yang kedua, contoh kedua ialah bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Yang ketiga adalah bila berat jenis besi lebih dari satu, maka ia akan terapung dalam air. Dan contoh terakhir ya, bila berat jenis besi lebih besar dari satu, maka ia akan terapung di dalam air. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan kata ataupun secara penyajian saya kurang baik, saya mohon maaf secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.